Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan pengajian di tempat yang mulia ini. Tema hari kita ini menghancurkan dua hawa nafsu. Ketahuilah bahwa sumber segala bencana berasal dari nafsu perut. Dari nafsu perut inilah timbul nafsu yang dikatakan farji, kemaluan yang berbeda-beda. Karena nafsu perut ini, Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Dan karena nafsu perutnya pula menyebabkan seorang mencari kemewahan dunia dan mencintai sampai lupa waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perangilah nafsu kalian dengan rasa lapar dan haus, karena pahalanya seperti pahala yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh tidak ada amal yang lebih disukai oleh Allah selain rasa lapar dan haus. Ibnu Abbas meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak diizinkan masuk kerajaan langit orang yang penuh isi perutnya. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berpakaianlah, minumlah, dan makanlah sekedarnya saja. Karena hal demikian ini termasuk bagian daripada sifat-sifat kenabian. Hasan berkata, lalu kemudian Rasulullah bersabda, orang yang paling mulia kedudukannya di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling lama lapar dan tafakkurnya, dan orang-orang yang paling dimurkai Allah di antara kalian adalah semua orang yang suka tidur, suka makan, dan suka minum. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda lagi, Allah akan membanggakan orang yang sedikit makannya di dunia di hadapan para malaikat. Allah berkata, lihatlah hambaku yang aku uji dengan makanan dan minuman di dunia ini. Namun itu justru akan meninggalkan keduanya. Saksikanlah wahai para malaikatku, tidak ada sesuap makanan pun yang tinggal, melainkan aku ganti dengan beberapa derajat di surga. Ini kalau kita mau cermati tentang masalah pokok-pokok makanan yang kita makan. Lalu kemudian Abu Sulaiman berkata, aku meninggalkan sesuap makanan untuk satu ibadahku, lebih aku sukai daripada menghidupkan malam dengan sholat tahajud sampai subuh. Kami telah menjelaskan bahwa rasa lapar dapat membuat hati menjadi lembut dan menghilangkan sifat tamak dan sifat-sifat sombong. Karena sifat sombong ini adalah salah satu yang tercela, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara manfaatnya adalah tidak melupakan musibah. Orang-orang yang mendapatkan ujian tidak melupakan siksa, dapat menghancurkan berbagai nafsu lainnya dengan rasa lapar,
seseorang dapat menguasai jiwa dan mengalahkan godaan setan serta menundukkan keduanya. Dengan rasa lapar, orang dapat begadang misalnya dan menolak rasa kantuk. Karena itulah sebagai, lalu kemudian sebagian syekh berkata, di awal perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang menginginkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah kalian terlalu banyak makan, terlalu banyak minum, dan terlalu banyak tidur, supaya kalian itu tidak banyak merugi. Karena rasa lapar dapat mempermudah melaksanakan ibadah dengan tekun. Barang siapa yang kekenyangan, maka ia akan menjadi malas untuk melakukan berbagai kegiatan. Banyak maka menyebabkan orang lebih banyak bersiap-siap untuk mencari rezeki dan memasak. Lalu kemudian lebih banyak menyisihkan waktu untuk membasuh tangan dan menjadi sering bolak-balik masuk dalam WC untuk membuang air. Makanya kita coba kita lihat kalau kita melakukan suatu puasa, ya, begitu kosong perut, di saat masuk maghrib kita berpuasa, itu juga kita makan sedikit, kan rasa ringan untuk melaksanakan beribadah itu kan ringan sekali kita lakukan. Kalau kita melihat Asy-Syara'i menceritakan bahwa konon ada seorang syekh yang menelang tepung dengan kualitas nomor 1. Saat ditanya mengapa melakukan hal itu, ia menjawab, sungguh aku telah menghitung antara kunyahan sampai ditelangnya dengan tepung itu dapat digunakan untuk bertasbih sebanyak 70 kali tasbih. Tapi aku tidak mengunyah roti sejak 4 tahun lalu. Maka ketahuilah orang-orang yang yakin bahwa setiap jiwa itu ada permata yang tidak bernilai, maka ia tidak akan menyesal kehilangan permata itu. Karena manfaatnya lapar. Yang lain adalah untuk menjaga kesehatan tubuh. Sebab orang yang sedikit makan akan jarang yang sakit. Kenapa? Rasa lapar itu juga membuat orang memiliki kemampuan untuk mendahulukan kepentingan orang lain dan memperoleh keutamaannya. Ini kalau kita mau mencermati hal-hal yang tersebut. Lalu kemudian kalau kita cara melatih diri untuk menghancurkan hawa nafsu setelah makanan yang akan disantap masuk dalam kategori halal sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka masih ada 3 hal lagi yang harus dilakukan, yaitu mengukur porsi makanan yang kita makan, menentukan waktu makan, dan menentukan jenis makanan itu. Karena tugas yang pertama adalah mengurangi porsi makanan. Caranya adalah dengan makan secara bertahap. Seseorang yang mengubah porsi makanannya secara langsung dari banyak menjadi sedikit, maka temperamennya akan menjadi rusak. Jadi lakukanlah secara bertahap dengan cara mengukur kemampuannya. Ya, jika sebelumnya engkau makan 3 potong roti setiap hari, makan kurangilah 3/10 porsi setiap hari, yaitu 1/30, sehingga dalam sebulan akan berkurang sepotong roti. Lalu dalam 2 bulan akan berkurang 2 potong roti. Kalau kita melihat suatu cara seperti ini, tidak akan berat untuk dilakukan dengan catatan engkau harus konsisten dengan tahapan yang sudah ditetapkan. Jadi kita lihat gambar berikutnya.
Ini ada beberapa tingkatan porsi makanan yang dapat engkau ikuti, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang dapat dipercaya. As-syahidikun sesuai dengan tingkat kehidupan kemampuan akal mereka. Tingkatkan pertama isyaratkan oleh Nabi. Dalam sabdanya, manusia cukup makan beberapa suap saja untuk menegakkan tulang punggungnya. Coba kalau kita melihat itu, diingatkan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian tingkatan kedua, melatih diri dengan porsi makan yang paling banyak hingga setengah mud. Kira-kira dari 100% menjadi 50% sehari, atau sama dengan sepotong roti. Di mana salah satu bagian dibubuhi sedikit manisan, cara hampir sama dengan yang biasa dilakukan Umar. Beliau biasanya makan 7 ataupun 9 suapan. Karena kenapa? Kita melihat lagi tingkatan yang ketiga, melatih diri dengan porsi makanan sekitar 1 mud. Cukup yang kecil ya, sehari ataupun sekitar 2,5 potong roti. Porsi inilah melebihi isi sepertiga perut. Tingkatan yang keempat, makan lebih dari 1 mud selama sehari semalam, ditambah dengan manisan. Karena ukuran ini sudah cukup banyak dan selebihnya masuk dalam kategori pemborosan yang hampir masuk dalam cukupan. Karena kalau kita melihat, Allah juga berfirman, ya bani Adam khawsu sinatukum inda kulli masjidi wa kullu masyarabu wa la tubsrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam cucu, pakailah pakaian yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak akan menyukai orang-orang yang berlebihan. Ini kita harus melihat dari segi itu. Lalu kemudian ada juga cara yang lain. Dengan makan yang ketiga kita merasa lapar dan berhenti sebelum merasa kenyang. Namun cara inilah berbahaya, sebab bisa jadi ia tidak betul-betul lapar. Karena itu kadang-kadang kita katakan orang yang benar-benar lapar tidak mencari lauk-lauknya misalnya. Ada pula yang berkata orang yang benar-benar lapar tidak membedakan antara satu jenis roti dengan jenis yang lain. Kita melihat, karena namun ketentuan itu berbeda antara satu individu dengan individu lain. Jadi tidak bisa ditentukan secara baku. Kita melihat itu ya. Oleh karena itu setiap orang harus melihat kebutuhan diri masing-masing. Lalu kemudian Syal berkata, seandainya dunia ini adalah darah yang keruh, niscaya orang mukmin akan makan dari halal saja dari dunia tersebut. Ini kalau kita melihat gambaran, sebab orang mukmin itu hanya makan saat lapar dan hanya untuk membuatnya mampu berdiri. Karena tugas-tugas ini adalah menentukan waktu makan. Sebagian orang ada yang mengembalikan proses latihan ini kepada intinya, bukan pada ukuran porsi makannya. Sebagian ada yang tidak makan selama 3 hari. Ada pula juga yang tidak makan sampai 30 ataupun 40 hari. Di antara mereka adalah Sulaiman Al-Hakwash, Syal bin Abdullah, dan Ibrahim Al-Hawash. Sebagian ulama berkata, barang siapa tidak makan selama 40 hari, maka sebagian rahasia ketuhanan akan tersingkap untuk
Ini dikisahkan bahwa seorang ulama sufi pernah bertemu seorang pendeta. Lalu sufi itu menceritakan pada pendeta tentang perihal dirinya. Mendengar cerita sang pendeta yang ingin masuk Islam, pendeta itu berkata, aku kepada sang sufi, Al-Masih tidak makan selama 40 hari. Dan hal itu termasuk mujizat yang hanya diberikan pada orang nabi yang benar. Sufi itu berkata, jika aku mampu tidak makan selama 50 hari, apa engkau mau meninggalkan agamamu dan masuk Islam? Pendeta itu menjawab, ya, aku akan masuk Islam jika engkau mampu melakukannya. Lalu sang sufi duduk dan tidak beranjak dari tempatnya, di mana si pendeta bisa melihatnya sehingga sang sufi itu mampu tidak akan makan selama 50 hari. Lalu kemudian setelah 50 hari, si pendeta itu berkata, aku ingin engkau menambahkan hingga 60 hari. Sang sufi pun melaksanakannya. Dan si pendeta merasa kagum menyaksikannya. Lalu siapa pendeta itu? Pendeta berkata, aku tidak akan menyangka ada orang yang mampu melakukan melebihi yang dilakukan Al-Masih. Hal inilah yang membuat si pendeta masuk Islam. Inilah tingkatan tertinggi yang hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang hatinya yang sudah menerima cahaya ilahi dan sibuk dengan musyahadah dan penyangsiannya terhadap hal-hal yang membuatnya terputus dari watak, terhadap yang membuatnya terputus. Lalu kemudian kemanusiaan itu biasanya dirinya dipenuhi dengan kelesatan sehingga ia membuat lupa akan rasa lapar dan kebutuhan hidupnya. Lalu kemudian diberi makan dengan makanan pokok. Ya, kalau kita melihat misalnya dari pokok ke rohaniahan yang berasal dari alam gaib, hal seperti ini diisyaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku bermalam di sisi Tuhanku, dialah memberiku makanan dan minuman. Karena tingkatan yang ini adalah tidak makan selama 2 hari sampai 3 hari. Hal itu termasuk dalam kategori biasa. Tapi kalau kita melihat dari tingkatan ketiga, ini adalah mengurangi makan hingga dalam sehari semalam hanya makan sekali. Dan ini yang paling rendah, karena Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwa jika Nabi makan pagi sarapan, maka malam hari beliau tidak akan makan. Dan jika beliau makan malam, maka pagi harinya beliau tidak akan makan. Lalu kemudian Nabi berkata kepada Aisyah, hindarilah sikap berlebihan. Sesungguhnya makan 2 kali dalam sehari sudah termasuk berlebihan. Ini kalau kita mau lihat tingkatan-tingkatan itu. Karena kenapa? Kalau kita melihat dengan perilaku-perilaku kita harus membatasi semua hal-hal itu. Karena rasa lapar yang terpuji adalah rasa lapar yang tidak mengganggu aktivitas dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita merasa lapar itu sudah melampaui batas, maka rasa lapar itu sudah masuk dalam kategori mengganggu aktivitas dalam mengingatnya. Kecuali bagi orang-orang yang dikuasai oleh nafsu yang besar, maka sebaiknya ia tetap melakukan menahan rasa lapar untuk menghancurkan nafsu tersebut. Namun jika tetap tidak dapat melakukannya, maka yang paling baik adalah mengambil jalan tengah, yaitu dengan makan sedikit saja untuk dapat bertahan dari
rasa lapar yang kita lakukan. Ini kalau kita mau melihat tingkatan-tingkatan, ya. Karena begitu besarnya. Kadang-kadang kita tidak bisa menahan nafsu kita. Kalau kita melihat Abu Sulaiman berkata, jika engkau didatangi oleh nafsu, padahal engkau telah meninggalkannya, maka berarti nafsu itu telah sedikit memasuki dirimu. Oleh karenanya, jangan serahkan jiwamu kepadanya. Dengan begitu engkau telah menghancurkan dari jiwamu. Terkadang-kadang kita harus mengganggumu karena engkau tidak akan memberikan apa yang disenangi. Cara seperti ini dapat menghancurkan syahwat dan menghalangi nafsu datang kepadamu. Ini kita melihat suatu hal. Karena kenapa? Karena kita mengurangi hal-hal yang berlebihan. Ya, karena tingkatan-tingkatan yang berlebihan itu memang, misalnya kalau kita mau makan nggak usah terlalu banyak, ya. Karena kita melihat Allah juga berfirman, walikulli ummati ajal fa isaja ajalahum la yastakhairuna sa'ata wa la yastaqidibun. Dan setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajal tiba mereka tidak dapat meminta penundaan ataupun percepatan sesaat pun. Makanya kita harus melihat nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjauhkan semua itu. Ya, kalau kita kadang-kadang makan lupa, orang belum selesai satu makan lagi yang satu. Dan itu juga menimbulkan apabila satu kekenyangan yang kita rasakan, timbul suatu kemalasan. Intinya larinya juga ke, ya mungkin ngantuk. Jadi aktivitas kita itu agak berkurang karena kenapa? Kita terlalu kekenyangan. Orang kenyang bagaimana bisa kenyang? Kalau kekenyangannya lantas kemudian dia melakukan aktivitas, akhirnya kan timbul suatu kemalasan. Ini yang perlu kita menghindari. Kita contoh seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kita harus melihat bahwa apapun yang kita melakukan, kita harus punya sandaran vertikal kepada Allah. Bagaimana kita harus meningkatkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita mau lihat. Karena apapun yang kita harus lakukan, ya, kita tetap kembalikan semua itu. Yang jelasnya intinya mengurangi rasa kelaparan. Kalau kita makan sedikit, ya mungkin barangkali malam. Karena Rasulullah kalau dia makan malam, pagi dia nggak makan. Begitu juga kalau dia pagi makan, mungkin dia malam nggak makan. Ini salah satu yang contoh diberikan kita sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian kita tetap memegang, kita tetap harus melatih diri kita. Ya, kalau tidak ada aktivitas kita mengurangi, misalnya kita melakukan suatu puasa, kita perbanyak, artinya perbanyak melakukan ayat-ayat Al-Quran, kita membaca Al-Quran, ya, karena tidak terasa seperti itu. Begitu juga tingkatan puasa, ya, kita kan cuma makan di saat waktu sahur, ya, berapa jam itu kita menunggu, tapi perasaan kita tetap merasa kenyang. Kalau memang tidak ada aktivitas lain, kita melakukan buka-buka membaca Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, ya. Karena Allah juga berfirman, ya ahlal kitab lima takfuruna biayatillahi wa antum tasyhadun. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah padahal kamu mengetahui kebenarannya? Membaca aja. Karena kita kan harus, bagaimana kita harus mempelajari, misalnya tidak ada aktivitas lain, ya,
Kita misalnya melakukan suatu puasa, kita mengurangi makan, ya kita membaca Al-Quran dan sebagainya, ya kita mempercayai kadang-kadang, makanya kita tidak bisa terlepas dari ayat-ayat Allah, ya kita membaca Al-Quran, ya kalau memang misalnya tidak ada suatu kegiatan, itu yang perlu kita harus melakukan hal yang demikian, karena sifat-sifat yang orang merasa kekejangan, yang saya katakan tadi, pasti timbul suatu kemalasan. Setelah dia kekenyangan, intinya ada perasaan ngantuk, lalu kemudian dia tertidur. Sehingga aktivitas yang dia mau jalankan tidak akan berjalan. Inilah gambaran yang kita harus melihat. Jangan sampai kita melampaui batas kekenyangan. Kita mengurangi hal itu. Ya, mudah-mudahan ceramah singkat ini bermanfaat kita berdua semua. Kita mengambil hikmah semua. Kita harus belajar dari Rasulullah. Bagaimana pola-pola makan, bagaimana sistem makan beliau. Cukup kita mengetahui agar supaya kita terhindar dari suatu kekenyangan. Demikianlah penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.